Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Dan besar lahirnya sebuah peradaban baru. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, yang terakhir kita bahas tentang bagaimana iman, hijrah dan jihad. Ya, jadi kaitannya antara iman, hijrah dan jihad. Nah, jadi kalau kita lihat dari banyak ayat ya menggambarkan tentang bagaimana hijrahnya kaum muslimin, dalam surah Al-Anfal ya ayat ke-30 dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yuhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, ingatlah ketika orang-orang Quraisy itu memikirkan dengan keras ya, bagaimana ini Rasulullah, mau ditangkapkah, mau dipenjarakankah, mau dibunuhkah, atau bagaimana, atau mungkin diusir saja. Nah, mereka memikirkan tipu daya itu dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi nanti mungkin ada penjelasan khusus ya bagaimana proses hijrahnya Rasulullah yang tidak mudah, yang sudah dikepung oleh para tokoh-tokoh pemuda Quraisy yang sudah siap menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah, tetapi kemudian gagal. Juga bagaimana perjalanan hijrahnya yang luar biasa ya, bersembunyi di Gua Sur, kemudian perjalanan hijrahnya yang sangat sangat terjal dan banyak sekali gangguan di perjalanannya, tapi kemudian sampailah di negeri Yasrib ketika itu. Juga dalam penjelasan tentang bagaimana ada orang-orang yang muslim tetapi tetap tinggal di kota Mekah. Dia tidak ikut hijrah. Ini kan juga di dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka ditanya oleh malaikat tersebut, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Jadi orang muslim tapi tinggal di kota Mekah. Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Hanya mereka tidak hijrah, membiarkan dirinya tertindas. Kemudian kata para malaikat ketika itu, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, jadi mereka tidak memilih hijrah, padahal diberi kesempatan hijrah baik mau ke Yasrib ataupun ke tempat-tempat yang lain. Ya, yang penting harus keluar daripada kota Mekah. Kemudian ini beberapa ayat yang kami akan sampaikan. Yang pertama bahwa hijrah itu akan menaikkan derajat kita. Dalam surah At-Taubah ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Nah, di sini dijelaskan triloginya ya. Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad. Ya, iman, hijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, itu ayat yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga orang yang berhijrah itu adalah yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, lagi-lagi juga disebut di sini ya kaitan antara iman, Islam, hijrah dan jihad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sehingga di sini sangat kuat ya, sangat erat kaitannya antara keimanan kita dengan
hijrah, upaya untuk senantiasa berubah, ya, mengubah diri kita, mengubah masyarakat kita, keluarga kita. Kemudian itu juga harus dibarengi, ya, hijrah tidak akan bisa terjadi tanpa adanya mujahadah, tanpa adanya kesungguhan, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas bahwa kita sebagai seorang muslim tidak cukup hanya dengan beriman, tapi juga harus berhijrah, karena sekarang tidak ada lagi hijrah, artinya tidak ada perintah, ya, untuk hijrah ke tempat yang spesifik begitu, ya. Maka para ulama kemudian memerintahkan agar hijrahnya secara ma'nawiyah, ya, hijrahnya secara ma'nawiyah. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, bahwa hijrah secara bahasa itu adalah at-tarku wal bu'du, meninggalkan atau bahkan menjauhi. Ya, sebagaimana penjelasan juga dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan ada dua macam hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah secara jismiyah, ya, berpindah dari satu negeri kepada negeri yang lain, ya, ini tadi hijrah secara teritorial. Yang kedua adalah hijrah secara qalbiyah, hijrah secara hati, berpindahnya hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan inilah sesungguhnya hijrah yang paling hakiki, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Juga dalam penjelasan Imam Izzuddin Abdissalam Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Nadratun An-Naib, beliau mengatakan ada dua macam hijrah. Ada yang pertama adalah hijratul autan, meninggalkan satu wilayah, dan hijratul ismi wal udwan. Ya, ada dua macam hijrah, hijratul autan dan hijratul ismi wal udwan. Hijrah secara teritorial, wilayah, kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan permusuhan, ismi wal udwan. Sehingga dari dua macam hijrah ini harus kemudian bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka sebagaimana juga dalam sebuah riwayat, ya, dari Imam Ahmad dari An-Nasai, suatu ketika Abdullah bin Amr bin As itu pernah ditanya, ya, ayul hijrati afdal, maka dia mengatakan qala antu hajiru ma qariha rabbuka. Ya, hijrah apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, ini hijrah meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, tidak terasa tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan tambahan umur, ya, pinjaman usia dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita bisa menyaksikan betapa kemudian banyak keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah sampai kepada batas, ya, jatah umur yang sudah ditetapkan. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bertambahnya tahun, sesungguhnya, ya, adanya pergantian tahun itu tanpa terasa umur kita pun juga telah berkurang. Itu berarti bahwa jatah hidup kita juga semakin berkurang pula, gitu, ya. Maka apa yang harus kita lakukan, yakni dengan berupaya semakin dekat, kalau bertambah umur maka kita akan semakin dekat kepada kematian kita. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabi' al-Adawiyah, ya, kepada ulama Sufyan as-Tsauri, ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sifatus Safwah, ya. Nah, ketika itu dikatakan oleh Rabi' al-Adawiyah, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari. Jika satu hari telah berlalu, maka sebagian dirimu juga berlalu. Bahkan seringkali ketika sebagian harimu itu berlalu, itu bisa saja menghilangkan seluruh dirimu, yakni mematikan dirimu. Oleh karena itu, perbanyaklah amal-amal soleh. Nah, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana spirit, ya, kita mengambil spirit inspirasi daripada tahun baru Hijriah ini dalam rangka melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan secara pribadi ataupun juga bagaimana perubahan secara sosial, kultural, ya, secara budaya dan sebagainya. Dan tadi kami sampaikan di awal bahwa Islam itu bukan hanya satu gerakan yang sifatnya ritual saja, tetapi Islam sebagai sebuah kekuatan perubahan. Makanya spirit hijrah ini menjadi satu hal yang sangat utama dalam perjalanan umat Islam ini. Karena dengan spirit hijrah maka ada upaya untuk senantiasa berubah, ya. Tidak hanya perubahan secara individu, tapi bagaimana umat bisa berubah menjadi satu kekuatan yang lebih baik, menjadi satu peradaban yang lebih besar, atau bahkan sekarang kita punya upaya yang sungguh-sungguh bagaimana kemudian peradaban Islam yang pernah terbangun dan gilang gemilang dalam perjalanan sejarah, ya, itu bisa kita kembalikan kembali. Ya, artinya umat Islam harus tampil kembali
merebut kekuatan ilmu pengetahuan, ya, karena dengan kekuatan ilmu pengetahuan inilah umat Islam bisa membangun kembali peradabannya sebagai sebuah peradaban yang baru. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Apabila kita hijrah dari tempat yang penuh kemungkaran, bagaimana kita menghadapi tuntutan hujjah kaum yang mungkar ini di akhirat? Ketika mereka berhujjah karena orang-orang yang solih tidak maksimal mendakwakannya, sedang yang solih ini berhujjah hanya mampu selemah-lemah iman dengan mengingkari kemungkaran dalam hati dan khawatir bila tidak hijrah maka bisa terseret arus kemungkaran. Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit ini ya. Ya, jadi memang ketika kita ya hijrah kan tadi sudah jelas dalam penjelasan para ulama ya. Ada hijrah secara makaniyah, ada hijrah secara kepribadian ya, secara pribadi ya, secara kolbiyah, ma'nawiyah ya. Maka ya ketika kita berhijrah bukan berarti itu kita tidak mau mendakwakannya ya. Bukan berarti kita tidak mau berdakwah ya. Karena yang dialami oleh Rasulullah dengan kaum muslimin di kota Mekah waktu itu ya, bukan dalam rangka hijrah karena karena untuk meninggalkan dakwah ya. Justru karena ketika itu sudah sama sekali tidak ada lagi peluang untuk berdakwah. Sudah semakin susah untuk berdakwah. Sampai-sampai Rasulullah itu saking susahnya berdakwah, susahnya ibadah, itu harus keluar daripada kota Mekah ya ke kota Taif untuk mencari orang lain, mencari masyarakat yang lain ya untuk kemudian didakwahi. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, jadi ya ketika mungkin bisa jadi kita dalam satu lingkungan, satu masyarakat, ya kita sudah berusaha untuk mengajak ya, sudah mengajak mereka kepada kebaikan, sudah mengajak mereka kepada kepada ibadah. Tetapi masyarakat di situ mungkin ada pemimpinnya yang selalu merongrong kita, yang melawan kita, bahkan menzolimi kita, maka itu bisa menjadi hujah kepada kita untuk kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ya, artinya jangan sampai kemudian kita belum mencoba barangkali ya. Kalau di sini kan tadi baru sebatas mungkin baru dalam hati kan begitu ya, baru dalam hati. Ya, ini kan menggambarkan selemah-lemahnya iman. Tapi memang kalau kita sudah merasa di situ sudah betul-betul tidak lagi kondusif untuk perjalanan keimanan kita, keluarga kita, maka bolehlah kita mencari tempat yang lebih baik ya, yang itu sesuai dengan perjalanan keimanan kita. Tapi memang hujah orang-orang kafir nanti di akhirat itu tidak akan terjadi ya kalau kita sudah berusaha sebelumnya untuk mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada dakwah, kepada Islam dan sebagainya. Dan kan banyak terjadi ya kalau ada di dalam satu masyarakat orang-orang yang getol ya, di situ getol untuk mengajak kepada kebaikan, insya Allah pelan-pelan itu ya, pelan-pelan akan terjadi perubahan di masyarakat tersebut. Banyak kasus beberapa pesantren itu dibangun di dekat lokalisasi. Ya, justru keberadaan pesantren di dekat lokalisasi itu malah bisa mengubah masyarakat yang ada di tempat tersebut. Padahal itu ada kan tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tetapi dengan kesabaran seorang dai, seorang ustadz ya di kampung tersebut, dia mampu kemudian mengubah pelan-pelan ya masyarakat tersebut. Toh juga masyarakat di situ banyak yang muslim dan pasti ada ketika turun hidayah kepada orang tersebut tentu akan semakin mudah menyampaikan dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian hijrah meninggalkan derajat manusia di sisi Allah, sejauh mana kewajiban berhijrah ini bagi setiap muslim. Apakah ada kemungkinan hijrah ini malah membawa keburukan bagi yang berhijrah? Ya, ini satu kewajiban. Dan tadi kami jelaskan ada orang yang berhijrah karena peperangan di negerinya ya. Ada sekarang terjadi masalah ya, eksodus ya. Ada eksodus banyak kaum muslimin dari negeri-negeri perang ya, di Suriah, di Yaman, di Afghanistan, di Irak. Itu hijrahnya tapi bukan hijrah ke negeri-negeri muslim, tapi hijrahnya ke negeri-negeri kafir ya, ke negeri-negeri barat ya, itu hijrahnya. Karena mungkin mereka merasa di sana lebih aman, mereka lebih tentram kalau di sana terjamin hak asasi dan sebagainya begitu ya. Ya, artinya banyak ini yang eksodus ke sana, hijrah ke sana. Ya, memang ini juga ujian bagi mereka meninggalkan negeri mereka yang negeri konflik, tetapi setelah sampainya di sana itu justru masuk ke satu daerah yang baru. Dalam beberapa kasus misalnya ya, kalau kuat Islamnya, kuat imannya, insya Allah itu masih tetap lebih baik
ya ketika hijrah ke negeri-negeri kafir itu. Tapi banyak juga cerita bahwa mereka datang sudah disambut oleh kaum misionaris, ya, disambut oleh kaum misionaris dari gereja-gereja, ya, bahkan mereka disambut dengan sambutan yang penuh kemanusiaan gitu ya, diberikan tempat, diberikan makan, ya, diberikan pelayanan yang luar biasa, ya, sehingga rupanya dari pelayanan itulah mereka akhirnya hatinya berubah. Ya, banyak diantara kemudian kaum muslimin yang hijrah ke negeri-negeri barat itu, termasuk misalnya hijrah ke Australia, itu kemudian ada yang berpindah agama karena merasakan pelayanan yang luar biasa daripada kaum misionaris itu. Nah, ini banyak kasus seperti itu. Sehingga ya kalau itu yang terjadi, maka semestinya tidak perlu hijrah ke negeri-negeri kafir itu atau ke negeri barat itu, karena justru bisa mengancam akidah mereka. Kenapa tidak hijrah ke negeri-negeri yang muslim saja? Nah, ini gambarannya. Ternyata juga hijrah itu ada yang bisa justru merusak daripada keimanan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian hijrah akan meninggikan derajat manusia di sisi Allah, ya. Nah, ini tadi sudah, ya. Kemudian ya keresahan tentang sholat jamaah, ya. Ini dianjurkan sholat berjamaah dan mengutamakan adab yang baik. Bagaimana kita bersikap kepada imam yang rusak bacaannya, banyak lahul jali, ya, penambahan pengurangan panjang, ya, ini tentang bagaimana seorang imam, ya, haruskah demi mufarokoh memisahkan diri dari jamaah, bagaimana mufarokoh yang baik, atau bolehkah tetap bermakmum bersamanya ditambah dengan banyak beristighfar, bagaimana mengingatkan imam yang baik, khawatir nantinya nggak menjadi imam lagi, ya, padahal kami juga tidak siap jadi imam, ya. Nah, ini permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita, ya. Jadi memang terkadang karena masyarakat kita ini masih sangat tinggi penghormatan, ya, kepada yang lebih tua, ya, kepada yang senior, ya, kepada orang tua. Terkadang orang yang tokoh, ya, yang dituakan di satu tempat, di satu masjid itu biasanya memang, ya, itulah tingginya adab di negeri kita, ya, sehingga kemudian ketika dia menjadi imam sholat, kemudian belum selesai belajar tajwidnya, ngajinya, tapi situ ada kesungkanan, ya, untuk kemudian menegurnya dan sebagainya. Ya, ini juga permasalahan, ya. Tentu di sini ya ya apa namanya? Memang yang sebaiknya adalah ketika seorang imam itu yang sempurna bacaannya. Ya, maka kalau mungkin mufarokoh, ya mungkin bisa saja ini kan pilihan, ya. Pilihan karena banyak saja masjid yang lain yang bisa kita datangi. Barangkali di masjid yang di dekatnya atau yang terdekat itu ada imamnya lebih baik, ya, maka mungkin, ya, bagus kalau kita berimam kepada imam yang lebih baik itu, ya. Kemudian tetap juga menjalin hubungan yang baik kepada jamaah yang ada, ya. Ataupun kalau memang tetap menjadi makmum, ya memang ya disertai dengan banyak istighfar. Dan kalau kemudian memberikan peringatan, ya, mengingatkan imam itu, ya, bisa mungkin cara yang paling baik adalah ketika dalam momen-momen yang sifatnya ketika di situ ada musyawarah, ya. Ya, kalau ada musyawarah, atau kemudian cara mengingatkan yang paling baik itu adalah ketika dengan kita hanya berdua saja. Nah, mungkin silaturahim ke rumahnya Pak Imam, kemudian menyampaikan tentang mungkin bagaimana kalau kita kembali belajar bagaimana memperbaiki bacaan, atau mungkin menghadirkan seorang ustadz yang kemudian bisa secara rutin, ya, ke masjid tersebut untuk mengajari jamaah bersama-sama dengan imam tersebut untuk bagaimana mengaji bersama, itu belajar membaca Al-Quran secara bersama-sama, sehingga nanti kan sang imam juga merasakan, oh ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang sering dia sampaikan ketika dia menjadi imam. Ketika dihadirkan seorang yang ahlul ilm, ya, seorang yang berilmu ke masjid tersebut untuk kemudian mengajari jamaah, ya. Kemudian, ya, ini kan fenomena yang sering terjadi, ya, di masyarakat kita, dan tentu ya tetap harus kita cari solusi terbaik, ya, bagaimana kemudian meretas persoalan tersebut, ya. Alhamdulillah, intinya kita terus ingin bagaimana ada perubahan, ya, upaya untuk berhijrah, ya, perubahan dari hal-hal yang kurang kepada hal-hal yang lebih baik untuk perkembangan masa depan kita. Mungkin itu dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Masih ada? Sudah ada? Tutup doa, ya. Ya, alhamdulillah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan li kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulubana qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Allahumma rabbiyata tahawadi muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.